Oke, halo semuanya, kembali lagi di my channel Yuda 893. Pada video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua, yang khususnya para pemula ya. Khususnya para pemula, jadi ini malam minggu, kebetulan kita lagi santai, garap motor. Nah, jadi sekalian kita konten juga. Jadi kejar tayang gitu ceritanya ya. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan coba rakit satu unit cylinder head pada motor Honda Vario 125 ya. Nah, untuk komponen-komponen sudah kita siapkan, sudah saya siapin nih. Untuk komponen-komponennya sudah saya siapkan, cylinder headnya, kemudian klep, noken as, nah, dan rocker armnya. Nah, untuk yang pertama kita akan coba untuk memasang klep in dan klep X ya. Udah kita siapkan. Ini yang pertama, coba mendekat sini. Oke. Nanti fokus ya. Oke. Oke, ini yang pertama tahapannya ini namanya ini cutter valve ya. Ini cutter valve, ini dudukan klep atasnya, kemudian fair klep, dan ini klep in, ini klep X, noken as, kemudian rocker arm atau sepatu klep ya, dan ini as sepatu klepnya. Udah kita siapkan. Nah, sekarang kita tinggal pasang. Yang pertama kita pasang bagian klep dulu ya. Nah, sebelum pemasangan pastikan ini udah diganti ya. Untuk seal klepnya udah kita ganti baru ya. Jadi kalau misalkan turun mesin ini wajib ganti untuk seal klepnya. Selanjutnya, sebelum kita memasukkan klep, pastikan kita lumasi dulu permukaan klepnya ya, in dan X-nya ya. Untuk valve stemnya, ini valve stem ya atau batang klep, kita lumasi menggunakan oli. Kalau bisa baru ya. Oke, selanjutnya kita bersihkan dulu permukaan klepnya. Nah, kita masukkan klep in terlebih dahulu. Untuk klep in dan klep X itu perbedaannya, kalau klep in itu besar, kemudian klep X itu kecil. Kita masukkan ya. Oke. Ini keadaan katup atau klep, sebetulnya ini udah kita sekir tadi ya, tadi siang ini udah disekir. Nah, langkah selanjutnya supaya klepnya diem, nah kita ganjel di bawahnya. Nah, setelah diganjel, siapkan per klepnya ya, apa aja kayaknya. Oke, per klep udah disiapkan, kemudian ini apa namanya, fokus gak Pak? Nah, ini dimasukin sini cutter valve sama cutter valve ke dudukan klep bagian atas, kedudukan bukan klep ke ini cutter valve dimasukkan ke dudukan per atas, agak mendekat aja nggak apa-apa, lihat sini. Nah, selanjutnya kita kasih pelumas ya. Kita kasih pelumas. Setelah kasih pelumas, kita masukin ke sini klepnya. Kemudian kita pakai kunci T14 ya. Kunci T14. Dan siapkan karet ban. Karet bannya agak ditarik sedikit ya. Oke, setelah karet ban selesai ya, kita tekan lurus, kemudian kalau udah lurus kita tekan ke bawah. Oke, gagal ya. Satu kali lagi. Selanjutnya kita tekan. Oke. Udah ya. Ini udah ngunci. Ya, ini udah ngunci. Oke, langkah selanjutnya satu lagi ya. Ini satu lagi, kita masukkan lagi. Nah, ininya. Kemudian kasih oli sedikit. Oke, setelah dikasih oli sedikit, agak jauhan. Apa-apa jauh udah ngesapalin. Nah, seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi kita tekan lagi
lurus. Nah, oke, selesai. Nah, oke, jadi ini udah selesai. Klep in dan klep X-nya udah kita pasang. Tinggal sekarang pemasangan noken as. Sebelum pemasangan, pastikan bearingnya dilumasi terlebih dahulu ya. Ini kita lumasi dulu. Lubang sini. Ini pastikan lurus ya, lurus. Jangan di apa namanya tuh, karena suka susah juga. Nah, jadi kalau udah lurus jangan terburu-buru. Ini kalau udah lurus gampang, tinggal dimasukin. Nah, oke. Ini udah masuk. Nah, setelah ini masuk, ini ada baut pengunci di sini di luar ya. Baut pengunci bearingnya kita masukkan juga. Oke. Coba mendekat sini. Nah, untuk di katup ini ada huruf ya. Ada huruf I sama huruf E. Kalau I berarti intake, kalau E berarti exhaust. In berarti klep untuk klep masuk dan E untuk klep keluar, klep buang. Nah, di sini kan kalau misalnya kita lihat ini yang besar klep in, yang besar, ini yang kecil, diameter kecil klep X. Jadi jangan kebalik ya. Nah, pastikan ini dilumasi dulu ya. Dilumasi dulu untuk bearing bambunya atau roller bearingnya. Sekalian ini asnya juga dilumasi. Ya, kita lumasi. Ini kenapa hitam-hitam? Karena memang motornya jarang ganti oli tadinya. Ya, jadi hitam-hitam nggak bersih. Mau dibersihin juga susah, udah kerak. Yang penting ini sebenarnya udah dicuci pakai bensin ya. Oke, ini I. Berarti di in ya, di sini ya, di atas ya. Nah, ini berarti di in. Kemudian posisi bautnya di mana? Baut kunciannya. Kalau posisi baut kunciannya berarti posisinya kayak gini. Ya. Berarti kita masukin dari arah sini. Ya, jangan dulu ditekan, kemudian kita paskan dulu. Noken asnya juga sama. Nah, kemudian kita masukkan. Oke, kita masukkan. Oke. Ini sama dimasukkan juga. Nah, kemudian dicari tanda. Ini ya, diputer ya, diputer. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini bisa diputer ya. Kalau misalkan kurang masuk, nah tinggal diputer aja supaya nanti masuk. Buat dudukan baut ya. Buat dudukan baut yang ini ya. Ini bautnya kita masukin. Pastikan pakai tangan dulu. Nah, ini kurang ngepas, berarti kelebihan. Ya, jadi kita keluarin dikit. Nah, terus kita masukkan. Kita benar-benar setting ya supaya lurus. Ini kayaknya kurang lurus ya. Ini malam ya, sorry. Kurang keluar sedikit. Nah, ini kurang ke dalam sedikit. Jangan sampai dipaksa ya kalau keras ya. Nah, kalau udah pas kayak gini nih, kalau udah pas, jadi langsung masuk pakai tangan, langsung masuk. Nah, baru kita pakai kunci kalau udah. Nah, jadi jangan dipaksa ya, jangan dipaksain. Nah, ini untuk klep
egg house-nya, klep X ya. Sorry, kebalik. Nah, klep X posisinya kayak gini. Kemudian dimasukkan lewat sini dan lihat. Oh, berarti posisinya kayak gini. Jadi si dudukan bautnya di sebelah kanan. Kalau udah, sama ini juga nyari lubangnya harus pas. Nah, ini belum pas ya, soalnya gelap bos. Ini kelihatan, oh kurang maju. Ya bos. Ya Allah, susah ini. Harus bener ngepas. Kurang ke dalam. Nah, oke. Kalau udah bisa diputar pakai tangan berarti udah aman. Salah kunci. Sorry. Salah kunci. Oke. Kemudian kita kasih pelumas. Oke. Sini. Nah, jadi itu tadi tutorial manual cara pemasangan atau cara perakitan komponen mekanisme katup ya. Dimulai dari noken as, dimulai dari klep ya tadi ya. Klep in, klep X, kemudian seal klep di konten yang berbeda. Kemudian noken arm in dan X ya, kemudian noken as. Oke, itu saja yang bisa di-share malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk para pemula. Tetap semangat belajarnya ya. Cuma sharing aja, kita konten lah, yang penting ada konten, bisa ngupload video, terus AdSense bisa cair gitu kan, daripada gak ada konten. Ini sebenarnya nanti ada konten terbaru di air radiator, di sistem radiator, sistem pendinginnya ya, nggak bener. Itu saja yang bisa saya share malam hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon mohon support dukungannya channel YouTube kami Yuda 893 ya. Tapi nggak kelihatan malam. Yuda 893. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.